anggota 4 orang, yaitu saya sendiri Irma Lestari sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Dian Aziza sebagai pemateri kedua, kemudian ada Filza Novira sebagai pemateri ketiga, dan ada Denia Chaniska sebagai pemateri keempat. Pengertian manajemen personalia pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen personalia pendidikan, teman-teman harus tahu dulu bahwa manajemen adalah organisasi sekelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa sudah ada kesepakatan di antara para ahli. Kemudian personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk keputusan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, jadi manajemen personalia pendidikan ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang di dalam organisasi. Kemudian berikut adalah fungsi manajemen personalia pendidikan yang akan dijelaskan oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen personalia. Jadi fungsi manajemen personalia itu ada 10 fungsi. Yang pertama perencanaan. Perencanaan berarti penentuan program personalia yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun untuk perusahaan atau sekolah tersebut. Yang kedua perorganisasian. Perorganisasian adalah alat untuk mencapai tujuan. Manajemen personalia menyusun suatu organisasi dengan rancangan seluruh hubungan antara pekerjaan, personalia, dan faktor-faktor fisik lainnya. Yang ketiga ada pengarahan. Fungsi sederhana dari pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan karyawan atau guru melakukan apa yang diinginkan dan apa yang akan mereka kerjakan. Yang keempat pengawasan, yakni pengendalian fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana personalia yang sebelumnya. Yang kelima pengadaan tenaga kerja. Fungsi dari manajemen personalia adalah berupa usaha yang memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sasaran organisasi. Yang keenam ada pengembangan. Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Yang ketujuh ada kompensasi, yaitu fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai dan layak kepada personalia untuk pengembangan mereka dengan tujuan organisasi. Yang kedelapan ada integrasi, ialah usaha untuk menghasilkan suatu rekonsiliasi yang layak atas kepentingan personalia atau individu. Yang kesembilan ada pemeliharaan, ialah usaha untuk mengabadikan angkatan kerja yang mempunyai kemampuan dan mampu untuk bekerja. Yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Dian Aziza. Selanjutnya ada peran manajemen personalia yang akan dijelaskan oleh Filza Novira. Kepada Filza Novira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen personalia. Suatu lembaga pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan yang sedang ditanganinya untuk mencapai tujuan pendidikan membutuhkan peran dari masing-masing manajemen sosial dalam bidangnya. Yang pertama yaitu memiliki angan-angan sosial, yang kedua sebagai konselor, yang ketiga sebagai pendamai, yang keempat sebagai pemecah pemasalah, yang kelima ada perubahan, yang keenam yaitu rasio personalia, yang ketujuh yaitu tugas campuran. Selanjutnya yaitu perencanaan manajemen personalia. Perencanaan manajemen personalia itu ada beberapa. Yang pertama pendekatan lingkungan sosial, yang kedua ketenaga kerjaan, yang ketiga biaya, yang keempat lingkungan, dan yang kelima ekonomi. Sekian dari saya kembali kepada Terima kasih kepada Filza Novira. Selanjutnya akan mengenai pengembangan manajemen personalia yang akan dijelaskan oleh Denia Chaniska. Kepada Denia Chaniska dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan manajemen personalia. Ada gejala yang membutuhkan pengembangan personalia. Gejala itu yang pertama ada para personalia terlalu patuh kepada atasannya dengan berbagai alasan. Yang kedua ada personalia pekerja terlalu mekanistik, rutin dan seperti mesin. Yang ketiga ada
pengambilan keputusan yang keliru dan lambat yang dapat membuat para personalia menjadi bingung, menemui kesulitan dalam bekerja, marah, yang dipendam dan sebagainya. Yang keempat, ada penyesalan meningkatkan dalam hubungannya dengan problem komunikasi. Yang kelima, ada tidak kemampuan manajer atau para manajer meninggalkan otoriter dengan model kepemimpinan yang hierarkis. Yang terakhir, ada peraturan, nilai, norma, dan standar tidak lagi berfungsi dengan baik sebab sudah ketinggalan zaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Rizka. Baik, telah selesai presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Vela, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh manajemen personalia tersebut? Vela, bisa diulang? Kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh manajemen personalia tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan Vela akan dijawab oleh Denia Cariska. Kepada Denia Cariska, dipersilakan. Baiklah, kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh manajemen personalia tersebut? Secara singkat, manajemen personalia berarti bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Selain itu, manajemen personalia juga mengurus segala hal terkait pemberian kompensasi, pengembangan karyawan, perencanaan hingga kesejahteraan karyawan. Baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Vela? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Adel. Kepada Adel, dipersilakan. Saya Adelia Agustin ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa manajemen sumber daya manusia berbeda dengan manajemen personalia? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu manajemen personalia itu memfokuskan perhatian mereka pada input dan kegiatan atau program. Sedangkan manajemen sumber daya manusia itu memfokuskan perhatiannya pada output, yaitu sumber daya atau kekuatan yang dihasilkan oleh manusia, karyawan, dan pekerja. Bagaimana, Adel? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima Terima kasih. kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Afrah Naili. Kepada Afrah Naili, dipersilakan. Saya Pranaili dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kenapa harus bagian manajemen personalia yang menangani suatu masalah dalam suatu organisasi? Baik, terima kasih. Manajemen yang lain. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Afrah akan dijawab oleh Firza Mafira. Kepada Firza Mafira, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa lagi. Kenapa sebagai manajemen personalia yang menangani dalam suatu organisasi? Bagian manajemen personalia yang menangani masalah dalam suatu organisasi, karena manajemen personalia bertugas untuk mencari sumber daya manusia yang paling sesuai untuk menempati posisi-posisi tertentu agar rencana manajemen awalnya dapat terlaksanakan. Bagaimana akan ini bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nova. Kepada Nova, dipersilakan. Saya Nova Astria, perwakilan dari kelompok 1. Siapa saja personalia yang dibutuhkan di dunia pendidikan? Baik, terima kasih kepada Nova. Jadi pertanyaan Nova akan dijawab oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza, dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Siapa saja personalia yang dibutuhkan di dunia pendidikan? Personalia pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan. Jadi orang-orang yang terlibatnya itu seperti para dosen atau guru, sebagai pemegang peran utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai. Terima kasih. Bisa diterima. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Yang pertanyaannya sangat bagus. Kami jadi di sini akan, sebelum kami menutup presentasi kami akan memberi kesimpulan presentasi kami kali ini, yaitu manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pembagian kompensasi, penginterpretasian, pengembangan, serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu, dan juga masyarakat. Jadi sekian presentasi kami kali ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.